Namun sejak itu pula, kontribusi perusahaan tambang tak pernah ia rasakan. Ya, kalau dari kita ini keuntungannya itu termasuk tidak ada, kan kita punya keuntungan. Iya. Kalau memangnya itu maksudnya itu kalau memang dari nikah tambang, kalau ada itu langsung kita misalnya diberi ini apa ya, termasuk untung itu kalau kita diberi. Tapi kalau tidak ada, nah, iya, iya namanya. Kalau selama saya ini tidak ada. Mulai itu boleh kata saya bilang itu mulai tahun 8, mulai saya tinggal di sini. Cobanya itu ada masa mungkin kalau memangnya saya ada dikasih bilang tidak ada. Kecuali kalau kita usaha sendiri, mencari sendiri baru ada kita hasilnya. Sampai kita tidak mau juga terlalu merenyeh-renyeh begini. Khusus di Pomala, tepatnya di Desa Dawi-Dawi, sejak keberadaan berbagai perusahaan tambang, infrastruktur pembangunan kecamatan masih bersifat minim. Jika Anda ke pusat kota Pomala, sebagian besar ruas jalannya kondisinya rusak dan berdebu. Walau belum ada penelitian yang menyatakan kondisi ini akan berdampak pada kesehatan warga Pomala, namun jumlah penyakit ispa di daerah ini paling tinggi angkanya dibanding penyakit lain. Hal ini dikatakan Dr. Raffi dari Puskesmas Pomala. Memang kalau di sini dari segi kunjungan ya agak banyak. Tentu juga dengan banyaknya kunjungan, pola penyakit juga banyak. Di sini yang paling tinggi itu memang ISPA, kemudian berdasarkan data tahun 2007 ISPA, kemudian tidak salah kulit, dan yang kulit ini umum sifatnya, apakah dia alergi atau karena semacam infeksi, peradangan, itu bisa masuk ke situ. Iya. Melihat masalah ini, Wahana Lingkungan Hidup Walhi Sultra menilai industri pertambangan di Sultra harus ditutup karena industri pertambangan adalah penyumbang utama dalam kerusakan ekologi di Sultra. Hal ini dikatakan Muhammad Hamdin dalam pertemuan region pemetaan krisis ekologi di Pulau Sulawesi beberapa waktu lalu. Jadi letak krisis ekologi di Sulawesi itu berada di sektor pertambangan. Memang ada sektor-sektor lain yang juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang bisa menghasilkan krisis ekologi, seperti perkebunan besar, kelapa sawit, ya kan? Ya, perkebunan. Tapi yang lebih signifikan dibanding dari perkebunan adalah mining, tambang. Penolakan industri pertambangan di daerah ini juga datang dari DPRD Provinsi Sultra. Hermanto, anggota Komisi C, menilai pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan untuk memprioritaskan sektor pertambangan di daerah ini. Karena selama ini, industri pertambangan di Sultra hanya merugikan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar tambang. Tambang ini sama sekali tidak pernah maksimal mensejahterakan masyarakat. Kita lihat tambang nikel di Bolaka. Buktinya masyarakat makin banyak aja yang miskin. Kemudian dia punya sumber daya habis, pendapatan masyarakat juga nggak begitu maksimal. Yang maksimal itu adalah pengusahanya. Kita bisa melihat konsesi tambang yang dikuasai oleh Rio Tinto, kurang lebih 60.000 hektar ya, khususnya di daratan Kendari. Itu juga tidak memberikan manfaat yang maksimal buat rakyat Sulawesi Tenggara. Dengan konsesi itu malah dijadikan surat berharga, dibengkalaikan, lalu mungkin dijaminkan kepada lembaga-lembaga keuangan, sehingga yang untung itu adalah pemegang konsesi. Rakyat tidak pernah mendapat manfaat. Malah kalau menurut saya, kalau diolah oleh rakyat selama 30 tahun ini, berapa multiplier efek yang akan didapatkan? Contoh aja, kalau misalnya dia tanamkan cengkeh atau coklat, berapa coklat itu berapa tahun sudah produktif, ketimbang mengambil land rent-nya, berapa land rent-nya, pajak tanahnya, atau sistem royaltinya berapa. Realitas sekarang tidak pernah mensejahterakan masyarakat, kondeks dan lain sebagainya, community development, nggak ada. Bahkan Wakil Direktur Jaringan untuk Hutan Jauh Sultra Abdul Halik meminta Gubernur Sultra sebaiknya mengembangkan program sertifikasi kayu dan kehutanan
dibanding memprioritaskan sektor pertambangan. Sertifikasi ekolabel itu kan ini juga membuat nilai tambah masyarakat dan apa yang diinginkan oleh kita semua termasuk dunia tentang pelestarian lingkungan ada di situ. Artinya gimana masyarakat melakukan pelestarian hutannya di kebunnya sendiri, kemudian dikasih penilaian oleh lembaga internasional, kemudian harga kayunya meskipun sedikit yang ditebang tetapi nilainya yang begitu tinggi. Baik pemerintah konsel sendiri maupun provinsi belum terlalu melirik ini. Padahal potensi ini sebenarnya bisa menjadi primadona dan bisa mengangkat nama baik atau citra baik Sulawesi Tenggara. Karena kenapa? Model pengelolaan hutan seperti yang dikembangkan oleh Jawa di Konawe Selatan ini menjadi model dunia sebenarnya. Siti Maimunah dari Jaringan Tambang Indonesia atau JATAM menilai diperlukan kontrol yang lebih baik dalam pengembangan izin pertambangan mengingat dampak dari industri ini. Sumber daya tambang adalah sumber daya yang tidak tergantikan. Pemerintah masih mempunyai banyak pilihan untuk memprioritaskan sektor lain di luar sektor pertambangan. Menurut saya jika itu dikelola lebih baik dengan melihat daya dukung si lingkungan, dan ini sampai kepada kalau sekarang kan kita tidak pernah berpikir oke, pilihan-pilihan ekonomi kita yang baik itu apa sih? Kalau sekarang adalah pilihan-pilihan ekonomi yang uang tunai cepat apa sih? Kan gitu. Nah, dari paradigma ini dibalik menurut saya kita bisa ngelola si tambangnya ini kayak Amerika, Kanada dan Australia misalnya, yang dia memang ngelola tambangnya tapi sekaligus juga sektor-sektor lain itu dibangun pada saat yang sama gitu. Kalau kita kan tidak, begitu ada tambang yang lain mengalah gitu kan. Seiring dengan intensifnya pencarian sumber daya alam baru, dampak industri tambang bagi lingkungan dan sosial juga akan meningkat. Saat ini pemerintah Sultra telah memberikan izin kepada 17 kuasa pertambangan di Kolaka Utara, 10 kuasa pertambangan di Konawe Utara, dan 16 kuasa pertambangan di Bombana. Dampak dari ini semua akan ditanggung oleh komunitas lokal lalu berkembang ke komunitas global. Pada akhirnya, sumber daya alam bukanlah hal yang gratis. Salam lestari. Oh, my mama told me, 'cause she said she learned the hard way. Say she wanna spare the children. She say don't give a say your soul away, 'cause all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. Sahabat alam, demikian edisi kali ini. Untuk kritik dan sarannya dapat disampaikan kepada Forum Komunitas Insan Radio Lokal, Jalan Laute 3 nomor 9 Mandonga, Kendari, atau telepon dan fax ke 0401 327 860 atau email ke radioswa@telkom.net. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dan mari tetap bersahabat dengan alam.